surga. Mudah-mudahan Allah memenuhi hati kita cinta kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Dan hati-hati jika kita mencintai orang yang dikutuk atau dilaknat oleh Allah. Mencintai sesuatu, mencintai seseorang yang dikutuk oleh Allah. Siapa mereka? Humul kafirun wa syarrun nas. Yang paling buruknya manusia yang kafir, yang ingkar kepada Allah, huwa syarrun nas. Paling jelek-jeleknya orang, jelek, enggak ada orang lebih jelek dari ini. Anda tahu anjing yang masuk ke dalam got penuh dengan kotoran, bau, menjijikkan enggak? Jijik. Orang yang ingkar kepada Allah lebih jijik dari ini. Syarrun nas. Gak ada makhluk yang lebih hina kecuali orang yang ingkar kepada Allah. Sedangkan kita kadang-kadang mengidolakan orang yang kafir. Ini ada ulama ngejak orang mengidolakan kafir, Pak. Ini otaknya di mana orang kayak gini nih? Hah? Gimana kita cinta kepada orang kafir? Enggak boleh. Syarrun nas, enggak boleh. Jangan kita memasukkan cinta kepada mereka. Ini ada ajakan untuk cinta kepada gaya-gaya kafir. La ilaha illallah. Ini siapa orang ini nih? Tidak jelas sih. Ada ulama su'. Ulama su' lebih mengkhawatirkan dari Dajjal. Nah, mengajak orang untuk cinta kepada orang yang tidak menyembah Allah, mengajak kepada orang yang dikutuk oleh Allah, mencintai mereka. Falyadubillah min dzalik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, naudzubillah min dzalik ya. Kalau kita bisa cinta kepada orang yang dikutuk oleh Allah, Anda cinta, mau ndak mau itu akan mempengaruhi jisim latif. Jisim latif ini ruhaniyah. Mimpi kita itu jismun latif. Yang ditanya di alam kubur itu jismun latif. Man rabbuka, man nabiyuka. Itu yang jawab bukan gini, bukan jisim qawi, bukan jasad yang kuat, tapi jisim latif yang lembut. Jasad yang lembut ini. Makanya kadang-kadang kita digoda perempuan di dalam perempuan digoda perempuan di dalam mimpi nggak bisa menolak. Apa sebab? Lemah. Ketika kita tidak bisa menjawab atau mengendalikan ruhaniyah kita, karena apa? Memang lemah. Tapi sebagian orang tidak bisa mengendalikan zahirnya, dia bisa mengendalikan ruhaniyahnya. Siapa mereka? Orang yang cacat. Dia tidak bisa jalan, jalannya tertatih-tatih, nggak bisa menggerakkan tangan, namun dia bisa menggerakkan mimpinya. Bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan para sahabat, dia bisa ke sana, bisa kemari, bisa. Ada tidak kita ingkari. Sebagian mereka itu wali-wali yang dikhususkan oleh Allah. Mereka dikatakan Habib Ali Al-Habsyi itu beliau 40 kali bermimpi bertemu dengan Allah 40 kali. Melihat dengan zat ya secara mimpi ya. Bukan jaga seperti Rasulullah Nabi Muhammad jasad-jasadnya. Namun kalau manusia hamba tidak mampu untuk sampai ke arah seperti baginda Nabi Muhammad. Sampai akhirnya beliau Al-Habib Ali Habsyi ini wajahnya dibebel, ditutup pakai ridak, kelihatan matanya gitu. Sampai bertahun-tahun kelihatan matanya aja beliau. Habib Ali Habsyi radhiyallahu taala anhu wa nafa'anallahu bi ulumihi ya rabb. Beliau tuh ngajar segala macam kelihatan matanya aja. Pakai kain besar kepalanya tutup. Akhirnya salah satu santrinya udah enggak tahan, Habib saya enggak mampu sudah. Enggak lihat wajahnya antum saya enggak mampu. Saya ingin lihat antum. Enggak, jangan. Ini enggak bakal mampu dilihatannya. Belum sampai ke sana itu. Enggak pokoknya saya kepingin, sudah rindu saya. Matamu enggak kuat, organmu enggak kuat lihat saya.
Akhirnya dipaksa oleh santrinya yang sudah benar-benar tidak bisa berpisah dengan beliau, dibuka wajah beliau. Akhirnya dengan seketika itu wafat muridnya tadi. Melihat wajahnya Al-Habib Ali Sohibul Maulid, Al-Habib Ali Habsyi. Sampai segitunya orang-orang yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Wajah mereka ketika dilihat mengingatkan kita kepada Allah. Makanya dikatakan dalam satu syair, wa maksuduhu, tidaklah maksud mereka maka dalam surga siwa nadhuril jalil, tapi maksud mereka adalah walakin siwa nadhuril jalil, tetapi maksud mereka masuk ke dalam surga yaitu ingin melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nikmat seperti melihat zatnya Allah. Bagaimana Allah yang menciptakan alam semesta ini menampakkan wujudnya, menampakkan zatnya. Dan itu nikmatnya surga. Bukan bidadari, bukan suasana. Karena memang kalau enggak kita ingkari, surga yang paling rendah ditempati oleh orang yang paling jelek, umatnya Rasulullah yang paling jelek itu memiliki kaplingan surga sebesar bumi dan seisinya. Paling cilik emperannya surga, untuk dia surga paling rendah, tidak ada rendah seperti ini. Dunia, bumi dan seisinya milik dia. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang dia masuk ke dalam surga dengan Allah ridho, Allah cinta, Allah sayang, dan dia pun sayang dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di surga itu orang itu saling ketemu dan tanya, kamu dari mana? Saya dari sana. Mosok iyo apik ini. Kunjung lagi, dilihat, oh ya betul. Ketemu siapa lagi di sana? Di sana lebih bagus lagi. Di mana? Kendaraannya buruk, pengawalnya malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Di surga itu orang masuk surga sudah nikmat. Tidak ada kenikmatan seperti surga. Itu kata mereka kecil. Karena pohon yang tumbuh di surga itu dikelilingi oleh kendaraan yang paling cepat di dunia selama 150.000 tahun. Ngelilingi satu pohon yang ada di surga membutuhkan waktu 150.000 tahun waktu dunia. Ini baru satu pohon. Ini ada sudah tidak mampu kita berpikir bagaimana nikmatnya surganya Allah. Jadi kalau jenengan kira-kira toko Tuban dijemput oleh mobil yang paling apik, motor yang paling mewah dengan pengawalan sampai di Surabaya, di Jakarta, Amerika, sampai ke Arab Saudi, sampai ke Abu Dhabi, ke Dubai. Wah, dikawal ini seneng gak kamu? Baru di dunia ini Anda udah bahagia. Apalagi di surga yang ngawal adalah malaikatnya Allah, dan yang paling kecil, paling rendah bumi dan seisinya. Kadang manusia yang dijanjikan seperti ini oleh Allah masih memilih dunia. Itu pun hanya 60 tahun dan belum pasti loh Pak. Umur umatku kata Rasulullah baina sitina wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, adapun lebih bonus. Nah kadang-kadang yang untuk 60 tahun, 70 tahun dia nggak peduli. Wah ini haram dilaksanakan, bohong sama orang, nipu, yudawirun nas, nipu sana, nipu sini, bohong. Wah nggak karu-karuan yang dilakukan. Demi hanya nikmat yang 60 tahun. Dan itu pun belum tentu dalam keadaan sehat. Belum tentu sehat loh. Kadang pilek, pusing, ada masalah begini, problem tuh ada. Ini kadang-kadang gak peduli. Ya wis, yang penting aku bisa menikmati dunia. Bojoki wong ya wis haram ya sudah. Naudzubillah min dzalik. Makanya ini 60 tahun ini 4. Begitu Anda meninggal dijemput oleh malaikatnya Allah. Jadi begitu orang mau meninggal itu ya. Orang mau meninggal, kalau sudah Allah ridho, Nabi Muhammad ridho, di hati kita isi dengan mahabbah kepada Rasulullah, cinta kepada Nabi Muhammad, sayang kepada Nabi Muhammad, penuh kerinduan, terus kita tanamkan terus.
Nah, ini salah satu-satunya pintu yang paling cepat untuk menambahkan keriduan ya sholawat dan ilmunya baginda. Tidak ada lainnya. Mana jalurnya? Tidak ada. Dengan perkumpulan seperti ini kita sholawatan, kita zikir bareng, kemudian kita mengingat Nabi Muhammad. Ini jalan yang paling pas, yang paling tepat untuk kita menuju ke dalam keriduan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengingat Rasulullah. Begitu mau wafat, Nabi Muhammad sudah hadir. Makanya ketika kita doa dalam ya Allah hadirkan rohnya Rasulullah ketika sakaratul maut. Sudah nggak terasa. Jadi kayak anak kecil yang mau diimunisasi, mau disuntik ya. Anak kecil mau disuntik. Nah, digoda sama ibunya, dia disuntik. Nggak tahu dia. Nggak tahu. Karena apa? Sudah terlipur. Sudah melihat Rasulullah, melihat ibunya dia. Enggak mikir lagi dia disuntik. Begitu juga dengan kita ketika roh ini dicabut, sudah enggak terasa lagi karena kita melihat wajahnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bisa? Dengan kerinduannya. Rindu kita dengan Rasulullah. Peneladanan, meneladani baginda Nabi Muhammad. Nah, ini yang bisa menyebabkan kita semakin mendapatkan jaminan masuk surga. Kayak begitu. Karena memang sifatnya Allah itu, Allah ini menunggu orang-orang yang mau meninggal, ditunggu oleh Allah. Karena kematian itu adalah hadiah bagi orang yang dicintai oleh Allah. Ada katakan man ahabba liqa Allah ahabballah liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah karihallah liqa'ah. Barang siapa cinta bertemu dengan Allah, Allah pun cinta bertemu dengan dia. Siapa mereka? Orang-orang yang selalu merindukan kematian. Duduk, ya Allah, lah mati lah wis, lah ini mau stres sih berarti. Orang merindukan kematian itu adalah orang yang senantiasa meminta panjang umur tetapi taat. Dia rindu kepada Allah, bukan cepat mati. Man ahabba liqa Allah ahabballah liqa. Barang dia siapa cinta kematian maka Allah pun cinta kepada orang tersebut. Duduk bendino njaluk mati. Mergo utange akeh, biasanya sing ngono sudah mati lah wis. Iki kakean utang model-model ngene iki. Maknanya ketika kita di dunia ini selalu minta kepada Allah. Ya Allah, panjangkan umurku. Aku taat kepadamu ya Allah, tahajud, zikir, merindukan Allah, menyebut-nyebut nama Allah, menyebut nama Nabi Muhammad. Terus seperti itu sampai pada akhirnya dia masuk ke dalam surga dengan Allah cinta kepada dia. Allahumma ja'alna wa iyyakum, mudah-mudahan dijadikan orang yang dicinta oleh Allah dan Allah pun mencintai kita. Dan jangan menjadi man karuha liqa Allah karuhallah liqa'ah. Mateni. Ana wong cerita, ini soal kemauan. Wis ojo ngalup. Ojo cerita mati-mati, sing liyane wae. Ambek mati iki wedi. Lho saking wedine, tanggane mati dia pindah ke kota yang lain. Iku ono sing model kaya ngono iku. Nduk ono tanggoku mati, sik. Aku tak lunga dhisik. Kenapa? Mbek malaikat isih tok kono. Wedi dipateni pisan mbek malaikat Israil. Ono sing model kaya ngono. Mana bisa? Malaikat Israil itu pencabut nyawa memiliki mata sejumlah makhluknya Allah. Semut itu jumlahnya berapa? Itu jumlah pandangan meripate malaikat itu segitu. Jadi berapa makhluknya Allah? Jadi satu nyawa, satu semut diawasi satu mata. Amen delok apa sing akeh jumlah apa? Rayap. Ono rayap akeh. Ono meh. Tikus sak pirang-pirang. Terus apa aja yang buahnya ikan di laut yang jumlahnya miliaran, triliunan. Itu satu ikan diawasi dengan satu matanya malaikat. Nah, itu seperti apa wae indani. Yo. Mau tanggomu tongone babat ngono mati terus kowe pindah Tuban. Masih kowe pindah nang ngisore semut, nang ngisore bolongane semut itu kecekel kowe malaikat. Ndelik nang ngisore bolongane semut, duduk kuburan. Masih kowe nang jero kuburan ya tetep. Makanya aku saeling bahasane Mbah Gus Dur biyen. Kowe lek kepengin mati gak ditakoki malaikat, ojo nggawe kafan, nggih godhong gedang. Kata kayak malaikat, man robuka, aku duduk wong, aku bongko gedang, ada di mana ya? Masih model kayak ngono bareng. Ini menggambarkan beliau itu seorang filosof, filosof yang
tidak bisa berbicara secara orang-orang normatif. Wong seje memang. Orang punya mahabbah kepada Allah berbeda itu seje. Wong cinta itu seje. Bahasanya orang cinta dengan orang normal itu beda. Gus Dur bahasa cinta. Ora iso dipadakno, bukan seperti orang-orang normal gitu. Jadi ada sejenis aulia yang semacam itu, yang ucapannya nggak bisa dicerna oleh orang-orang biasa. Harus orang-orang sama-sama ma'rifatnya kepada Allah. Nah, diceritakan juga sifat santri itu senengane ngono. Senengane bantah. Sampai ngaji ku bantah. Ini salah satu yang beliau ucapkan juga. Surat li'ilah fi Quraisyin illa fihim rihlatas syita'i was-shayfi. Jadi kiai ini apa? Was-shayf. Ayo balikna. Was-shayfi. Iki santri modele kaya ngono. Iki dikandani kiai ini rada pengkuh. Akhirnya ayo mana? Li'ilah fi Quraisyin illa fihim rihlatas syita'i was-shayfi. Cek lambene. Cep. Ayo. Begitu dicol napa? Fi. Lho ana sing model-model kaya ngono iku ya ana, ngono lho. Jadi peneladan kita kepada guru-gurunya kita itu harus totalitas ya. Ojo karepmu dhewe. Gurune awak-awak iki piye wis iku dilakoni. Mereka tidak pernah mengajarkan benci kepada siapapun, diskusi jelek untuk sing gak tahu. Bahasa eleke wong gak gelem. Meneh wong sing wis mati, ojo. Orang yang sudah wafat jangan kita diskusikan kejelekannya dia. Jangan menceritakan sudah wafat sudah selesai. Terus mari, ojo wong-rah. Ya, guru-guru kita, guru saya Habib Umar, guru kita Habib Jamal, mana pernah nyeritakno eleke wong, ora tahu. Eleke setan ora tahu diceritakno, meneh eleke wong. Bahkan Rohbiyah Al-Adawiyah itu mengatakan selamat yo ono setan, lek ono setan terus piye awak-awak iki. Lho mek setan lho husnudzon. Apalagi sesama manusia, makhluknya Allah. Ambek setan husnudzon. Kenapa? Kalau Allah tidak menciptakan setan, maka tidak ada rotasi kehidupan. Allah ciptakan setan itu agar kita bisa menikmati dunia. Kalau seandainya setan tidak ada, hawa nafsu tidak ada, syahwat ini tidak ada, apa artinya dunia? Tidak ada. Gendeng kabeh wong sak donya iki. Enggak ada sing waras, enggak ada yang mau jualan, enggak ada yang mau produksi, enggak ada yang mau bertani. Wira swasta enggak ada, enggak punya syahwat. Makanya hikmahnya Allah menciptakan setan itu agar kita bisa menikmati dunia, enjoy di dunia sambil menunggu Allah memanggil kita. Nikmatnya ibadah ya begitu. Ketika kita kedinginan ambil air wudhu subuh, ketika kita capek sholat, itu nikmatnya di situ ibadah. Tapi kalau ibadah semangat terus, enggak ada indahnya mujahadah ini nikmat gitu. Makanya kalau sudah kita dengan orang-orang yang ahlullah wa khassatuh, dengan orang-orang yang cinta kepada Allah, Anda akan bahagia. Di majelis ini asalin duwe musuh, begitu masuk majelis Anda tidak punya musuh. Ketika Anda di luar sebelum masuk majelis ini Anda punya banyak musuh. Begitu masuk majelis, iya ya sing elek iki awakku ya. Kabeh wong iki apik. Itu tanda majelisnya para habaib, orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang yang memiliki sanad ilmunya kepada Nabi Muhammad. Awakmu duwe musuh, masuk dalam majelis dadi oh ya wis mending silaturahmi wae. Nah. Tapi lek mlebu majelis asale gak duwe musuh, mlebu njero majelis tambah duwe musuh, iki perkara iki. Lah sekarang ini banyak. Jangankan untuk urusan masalah bertetangga, anak sama bapak iki lho iso gak ngomong gara-gara lungguh majelis. Lah sing dibahas iki lho apa? Jerbit wae. Kullu bid'atun dolalah wa kullu dolalatun finnar, jer ngono wae. Akhirnya bapak iki sesat. Ono lho wong sing ceramah ya. Ada seorang penceramah, terkenal dia. Abahnya ini orang ahli senang maulid, Pak. Abahnya senang maulid. Luar biasa, seneng mbek maulid. Begitu berangkat no anak iki tonggone
satu negara belajar mulai disambut sampai rebana. Begitu giam gak gelem sik lunggah begini deh. Ya Nabi salam alaika. Biasanya kan ngadeg, zaman dia durung berangkat melok ngadeg deh. Tapi mulai teko negara iku belajar gak ngadeg sila kowe. Mencurang. Jadi bapak mateng kowe. Mudah-mudahan wong ngrungokno ya. Akhirnya apa? Sampai hari ini mengatakan bapaknya syirik, bapaknya bid'ah, bapaknya pasti masuk neraka. Dan sampai hari ini sudah bertahun-tahun dia nggak tahu ketemu bapaknya mana. Gara-gara bapaknya ngadakno maulid. Ilmu apa sing mbok pelajari iku sampai bapakmu kafir-kafirno lho. Sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'i, itu Imam Hanafi, mereka beda madhab. Yang Imam Syafi'i mengatakan tasawufnya seperti A dan Imam Malik mengatakan seperti B. Mereka saling menghormati. Tidak ada mengatakan ini syirik, ini bid'ah sehingga mereka putus silaturahmi. Tidak ada. Perbedaan ini menjadi rahmat. Ikhtilaf ummati rahmatun, kata Rasulullah. Perbedaan di antara umatku ini menjadi menjadi rahmatnya Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, kita di luar tadi punya musuh, masuk majelis ini keluar menjadi tidak punya musuh. Dan ketika kita punya sesuatu kejelekan dalam hati ketika keluar dari majelis, mudah-mudahan Allah angkat semua kejelekan dalam hati kita, diganti dengan mahabbah kepada Allah dan mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'allamna masyikhuna wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hakikatnya dia telah diangkat derajatnya oleh Allah. Dan ini tidak bisa dipolitisir. Enggak bisa seseorang itu mempolitisir atau politik. Saya mengucapkan seperti ini, saya berucap seperti ini supaya dianggap orang ini tawadhu dan berbahaya. Anda tahu setannya setan. Setan ini masih punya setan lagi. Imam Ghazali dalam Ihya-nya belum menjelaskan di Babul Qulub. Masalah hati di juz 3 itu ada setannya setan. Setannya sudah rusak, masih punya setan lagi. Siapa itu? Orang yang merasa dirinya tawadhu. Jadi harusnya dia itu duduknya di depan, tapi dia duduk di belakang. Karena apa? Merasa, ya Allah saya ini tawadhu. Setan menyusupkan ya. Makanya hati-hati. Masalah dalam kitabnya Imam Ghazali banyak dituangkan di situ. Setan itu nggak akan tinggal diam untuk menyesatkan manusia. Dimasukkan di situ sama dia. Jadi ada orang alim, soleh, ahli ibadah, dia di belakang. Saya nggak pantas duduk di belakang. Nggak pantas saya duduk di belakang. Saya itu orang yang nggak patut untuk mendapatkan kedudukan di depan. Tiba-tiba dia melihat di depan, dilihat bagian depan. Oh, sing ndek ngarepi wonge biasa-biasa ya. Berarti lumayan aku lungguh ngarep. Merasa dirinya tawadhu, merasa dirinya rendah hati. Ini setannya. Faliyadzubillah min dzalik. Nah, bagaimana kita bisa untuk menghindari dari sifat-sifat seperti itu? Yang paling tepat adalah masalah kita mencari teman, komunitas. Kalau kita memiliki komunitas yang bagus, yang tepat, maka kita akan terhindar dari hal yang semacam itu. Sebab ketika kita salah duduk dengan orang, maka mau tidak mau hatinya itu akan masuk di hadapan di dalam hati kita. Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, beliau pun menjelaskan, orang
yang memiliki hati yang bersih kumpul bersama orang-orang yang memiliki hati kotor, maka dia akan ikut kotor. Diibaratkan oleh beliau, ada orang kena penyakit gudik, panu, kadas, kurap, terus konconan ambek wong sing kulitnya bersih. Kira-kira sing resik melok panunen apa sing panunen niki waliane? Mana mungkin orang yang panunen ikut bersih atau yang bersih ikut panu? Yang pasti orang normal tentunya yang bersih ikut panunen. Kecuali orang-orang yang memiliki hati yang istimewa, orang-orang yang memiliki kulit istimewa, kulitnya bisa mengeluarkan obat sehingga orang-orang yang sakit di sampingnya ini bisa sembuh. Siapa itu? Para ulama, para alim. Kita yang punya hati kotor, rusak, dekati mereka, mereka adalah obat. Allah sediakan rumah sakit ini penuh dengan orang-orang berilmu kedokteran, ada ahli anestesi, ada ahli jantung, ada ahli bedah, penyakit dalam, segala macamnya. Begitu juga Allah juga menyediakan dokter-dokter untuk penyakit yang ada di dalam hati kita. Siapa mereka? Para kiai. Tempatnya di mana? Majelis taklim, masjid, duduk dengan mereka, menjadi makmum mereka. Ini bisa menyembuhkan hati kita yang memiliki masalah. Dan berhati-hatilah jika kita berteman. Beliau baginda Nabi Muhammad mengatakan, "Ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan min naharin ila su'ila an suhbatihi yaumal qiyamah hal aqam fiha haqqallah au adha'ahu." Nanti di hari kiamat orang itu pertemanan walau duduk hanya sesaat, saatan, sebentar dia duduk. Min naharin, di dalam satu waktu, min naharin separuh waktu, ila su'ila an suhbatihi yaumal qiyamah, dia akan ditanya oleh Allah. Sampeyan ketemu mbek kanca baru kenal sebentar sekejap, nanti di akhirat Anda akan ditanya, sudahkah Anda menegakkan haknya Allah di antara pertemanan? Teman Anda enggak sholat, Anda diam. Teman Anda melakukan maksiat, Anda diam. Anda termasuk orang yang melakukan perbuatan yang sama. Lek kumpul wong gak sembayang, awak-awak iki sembayang, koncomu gak sembayang, Anda termasuk dihitung orang yang tidak sholat, dan Anda akan disidang oleh Allah karena membiarkan teman Anda tidak sholat. Dan sebaik-baik teman yang dia mau saling menasehati. Mangkane ojo konconan ambek wong sing senengane purian. Wis mangane wakeh lawemu purian meneh. Iya ojo geman kowe konconan model-model kaya ngene. Cegukan dikandani apa ngek. Cuk model-model ngono, tinggal model-model ngono. Lek oleh konco sing senengane purik, mau ndak mau sifatnya itu akan nempel sama kita. Akhirnya pas sensi, gak kena dikandani. Dinasihati emosi, nasihati. Oh, naudzubillah min dzalik. Khairu ashabi khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik teman adalah yang paling baik terhadap temannya. Sing paling apik. Wa khairul jiran khairuhum lijarihi. Jadi sebaik-baik tetangga yang dia juga baik kepada lijarihi, kepada tetangganya. Nah, lek jenengan niku duwe kanca, seharusnya jangan berbuat jelek kepada dia. Yang pertama, apa perbuatan jelek itu? Yaitu membongkar atau menceritakan aibnya. Kancaku ora tau adus. Abune bau wadek. Wes, kalau Anda tahu teman Anda seperti itu, jangan Anda diskusikan dengan orang lain. Jangan.
Kalau Anda punya teman ada kekurangannya, nasihati dia. Kalau kita nggak mampu menasihati, tinggalkan. Jangan berteman dengan orang yang kita tahu aibnya dia. Sampai ngerti koncomu ini sukai mabuk, koncomu ini sukai pacaran. Anda kalau tidak bisa menasihati, jangan berteman sama dia. Sebab jika Anda tidak bisa menasihati atau membiarkan perbuatan dia, maka Anda akan dipertanyakan nanti ketika di akhirat. Faliyatubillah min dzalik. Makanya pilih teman itu. Makanya katakan almar'u ala jalisih, almar'u ala dini khalilih, falyandur ala ahadukum man yukhalil. Makanya orang kalau mau tahu temannya dia ini siapa, sifatnya bagaimana, ya, mengulang kaji minggu yang lalu, kita mau tahu orang ini sifatnya seperti apa, gampang. Lihat teman duduknya siapa. Dan sebenarnya kita di akhirat ini sudah tahu kita itu nanti di surga apa di neraka. Kula panjenengan wis ngerti hasil ini. Tidak ada di antara kita yang tidak tahu tempat kita di surga. Tidak ada, omong kosong, tidak ada. Kita sudah tahu kita. Kita lebih sering mana? Lihat Quran apa ndelok TV? Luwes sering dicekel HP apa zikir? Lebih sering mana? Pegang handphone atau pegang tasbih? Dapuran serang arah, ya. Serang arah. Kalau kita ini mau dihisab ya, kita mau disidang oleh Allah, tidak ada yang lolos kita ini, tidak ada yang lolos. Makanya yang paling kita harapkan adalah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala dan syafaatnya para alim ulama. Kita harus mentautkan hati, kita harus punya cantolan dalam hati ini. Kita cinta kepada mereka, otomatis kita pasti akan dimasukkan kepada golongan mereka. Maka sampai dikatakan Sayyidina Thauban Dzul Bijadain. Sayyidina Thauban itu salah satu sahabat Rasulullah yang beliau pernah sampai 3 hari enggak makan enggak minum. Akhirnya ketemu Rasulullah, wajahnya udah pucat, stres dia, nangis. Kenapa sampai seperti ini wahai Thauban? Ya Rasulullah, ketika aku memikirkanmu, aku tidak bisa tidur, tidak bisa makan, hilang nafsu makan, hilang, tidak bisa tidur, stres. Apa yang buatmu seperti ini? Aku ketika dihadang di jalan menuju ke tempat ini, ke Madinah, dari Makkah ke Madinah maksudnya, aku tinggalkan semua hartaku, aku tinggalkan keluargaku, anakku, aku tinggalkan semua. Yang penting aku bisa melihatmu ya Rasulullah. Ini kan di dunia saya bisa seperti itu. Tapi kalau aku di akhirat mana bisa? Mana bisa? Engkau ini nabi, engkau ini rasul, kekasih Allah, makhluk yang paling mulia. Sungguh surgamu yang paling tinggi, sedangkan siapalah aku? Tidak mungkin. Kalau di dunia aku merindukanmu, aku bisa melihatmu, bisa ke masjid ini. Lalu ketika di surga nanti, mana mungkin aku bisa menjangkau tempatmu yang begitu tinggi di hadapan Allah. Ini yang membuat aku tidak bisa tidur. Akhirnya muncullah hadis yang membuat para sahabat ini berbahagia. Maka dikatakan oleh Rasulullah, almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu bersama dengan yang dia cintai. Kalau kita cinta kepada siapa, disitulah kita berada nanti di surga. Mudah-mudahan Allah memenuhi hati kita cinta kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Dan hati-hati jika kita mencintai orang yang dikutuk atau dilaknat oleh Allah. Mencintai sesuatu, mencintai seseorang yang dikutuk oleh Allah. Siapa mereka? Humul kafirun wa syarrun nas. Yang paling buruknya manusia yang kafir, yang ingkar kepada Allah, wa syarrun nas. Paling jelek-jeleknya orang, jelek, nggak ada orang lebih jelek dari ini. Anda tahu anjing yang masuk ke dalam got penuh dengan kotoran, bau, menjijikkan enggak? Jijik. Orang yang ingkar kepada Allah lebih jijik dari ini. Syarrun nas. Nggak ada makhluk yang lebih hina kecuali orang yang ingkar kepada Allah. Sedangkan kita kadang-kadang mengidolakan orang yang kafir. Ini ada ulama ngejak orang mengidolakan kafir, Pak. Ini otaknya di mana orang kayak gini nih? Hah? Gimana kita cinta kepada orang kafir? Enggak boleh. Syarrun nas, enggak boleh.
Jangan kita memasukkan cinta kepada mereka. Lihat ada ajakan untuk cinta kepada gaya-gaya kafir. La ilaha illallah. Ini siapa orang ini nih? Tidak jelas sih. Ada ulama su'. Ulama su' lebih mengkhawatirkan dari Dajjal. Nah, mengajak orang untuk cinta kepada orang yang tidak menyembah Allah. Mengajak kepada orang yang dikutuk oleh Allah, mencintai mereka. Falyadubillah min dzalik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, naudzubillah min dzalik ya. Kalau kita bisa cinta kepada orang yang dikutuk oleh Allah, Anda cinta, mau ndak mau itu akan mempengaruhi jisim latif. Jisim latif ini ruhaniyah. Mimpi kita itu jismun latif. Yang ditanya di alam kubur itu jismun latif. Man rabbuka, man nabiyuka. Itu yang jawab bukan gini, bukan jisim qawi, bukan jasad yang kuat, tapi jisim latif yang lembut. Jasad yang lembut ini. Makanya kadang-kadang kita digoda perempuan di dalam perempuan, digoda perempuan di dalam mimpi nggak bisa menolak. Apa sebab? Lemah. Ketika kita tidak bisa menjawab atau mengendalikan ruhaniyah kita, karena apa? Memang lemah. Tapi sebagian orang tidak bisa mengendalikan zahirnya, dia bisa mengendalikan ruhaniyahnya. Siapa mereka? Orang yang cacat. Dia tidak bisa jalan, jalannya tertatih-tatih, nggak bisa menggerakkan tangan, namun dia bisa menggerakkan mimpinya. Bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan para sahabat, dia bisa ke sana, bisa kemari, bisa. Ada tidak kita ingkari. Sebagian mereka kayak itu, wali-wali yang dikhususkan oleh Allah. Yang dikatakan Habib Ali Al-Habsyi itu, beliau 40 kali bermimpi bertemu dengan Allah 40 kali. Melihat dengan zat ya secara mimpi ya. Bukan jaga seperti Rasulullah. Nabi Muhammad jasad-jasadnya. Namun kalau manusia hamba tidak mampu untuk sampai ke arah seperti baginda Nabi Muhammad. Sampai akhirnya beliau Al-Habib Ali Habsyi ini wajahnya dibebel, ditutup pakai rida, kelihatan matanya aja. Sampai bertahun-tahun kelihatan matanya aja beliau. Habib Ali Habsyi radhiyallahu taala anhu wa nafa'anallahu bi ulumihi ya Rabb. Beliau tuh ngajar segala macam kelihatan matanya aja. Pakai kain besar kepalanya, tutup. Akhirnya salah satu santrinya udah tidak tahan, Habib, saya tidak mampu sudah. Tidak lihat wajahnya antum, saya tidak mampu. Saya ingin lihat antum. Nggak, jangan, ini tidak bakal mampu dilihat antum. Belum sampai ke sana itu. Enggak mampu. Pokoknya saya kepingin, sudah rindu saya. Matamu tidak kuat, organmu tidak kuat lihat saya. Akhirnya dipaksa oleh santrinya yang sudah benar-benar tidak bisa berpisah dengan beliau, dibuka wajah beliau. Akhirnya dengan seketika itu wafat muridnya tadi. Melihat wajahnya Al-Habib Ali Sohibul Maulid, Al-Habib Ali Habsyi. Sampai segitunya orang-orang yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Wajah mereka ketika dilihat mengingatkan kita kepada Allah. Makanya dikatakan dalam satu syair, wa maksuduhu, tidaklah maksud mereka maka dalam surga siwa nadhuril jalil, tapi maksud mereka adalah walakin siwa nadhuril jalil, tetapi maksud mereka masuk ke dalam surga yaitu ingin melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nikmat seperti melihat zatnya Allah. Bagaimana Allah yang menciptakan alam semesta ini menampakkan wujudnya, menampakkan zatnya. Dan itu nikmatnya surga. Bukan bidadari, bukan suasana. Karena memang kalau enggak kita ingkari, surga yang paling rendah ditempati oleh orang yang paling jelek, umatnya Rasulullah yang paling jelek, itu memiliki kaplingan surga sebesar bumi dan seisinya. Paling cilik.
Emperannya surga untuk dia surga paling rendah, tidak ada rendah seperti ini. Dunia, bumi dan seisinya milik dia. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang dia masuk ke dalam surga dengan Allah ridho, Allah cinta, Allah sayang, dan dia pun sayang dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di surga itu orang itu saling ketemu dan tanya, kamu dari mana? Saya dari sana. Mosok iyo apik ngene. Kunjung lagi, dilihat, oh ya betul, ketemu siapa lagi di sana? Di sana lebih bagus lagi. Di mana? Kendaraannya buruk, pengawalnya malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Di surga itu orang masuk surga sudah nikmat. Tidak ada kenikmatan seperti surga. Itu kata mereka, kecil. Karena pohon yang tumbuh di surga itu dikelilingi oleh kendaraan yang paling cepat di dunia selama 150.000 tahun. Ngelilingi satu pohon yang ada di surga membutuhkan waktu 150.000 tahun waktu dunia. Ini baru satu pohon. Ini ada, sudah tidak mampu kita berpikir bagaimana nikmatnya surganya Allah. Jadi kalau jenengan kira-kira toko Tuban dijemput oleh mobil yang paling apik, motor yang paling mewah dengan pengawalan sampai di Surabaya, di Jakarta, Amerika, sampai ke Arab Saudi, sampai ke Abu Dhabi, ke Dubai. Wah, dikawal ini seneng gak awakmu? Baru di dunia ini Anda udah bahagia. Apalagi di surga yang ngawal adalah malaikatnya Allah, dan yang paling kecil, paling rendah bumi dan seisinya. Kadang manusia yang dijanjikan seperti ini oleh Allah masih memilih dunia. Itu pun hanya 60 tahun dan belum pasti loh Pak. Umur umatku kata Rasulullah baina sitina wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, adapun lebih bonus. Nah kadang-kadang yang untuk 60 tahun, 70 tahun dia nggak peduli. Wah ini haram dilaksanakan, bohong sama orang, nipu, yudawirun nas, nipu sana, nipu sini, bohong. Wah nggak karu-karuan yang dilakukan. Demi hanya nikmat yang 60 tahun. Dan itu pun belum tentu dalam keadaan sehat. Belum tentu sehat loh. Kadang pilek, pusing, ada masalah begini, problem tuh ada. Ini kadang-kadang gak peduli. Ya wis, yang penting aku bisa menikmati dunia. Bojoke wong ya wis haram ya sudah. Naudzubillah min dzalik. Makanya ini 60 tahun ini 4. Begitu Anda meninggal dijemput oleh malaikatnya Allah. Jadi begitu orang mau meninggal itu ya. Orang mau meninggal, kalau sudah Allah ridho, Nabi Muhammad ridho, di hati kita isi dengan mahabbah kepada Rasulullah, cinta kepada Nabi Muhammad, sayang kepada Nabi Muhammad, penuh kerinduan, terus kita tanamkan terus. Nah ini salah satu-satunya pintu yang paling cepat untuk menambahkan kerinduan ya sholawat dan ilmunya baginda. Tidak ada lainnya. Mana jalurnya? Tidak ada. Dengan perkumpulan seperti ini kita sholawatan, kita zikir bareng, kemudian kita mengingat Nabi Muhammad. Ini jalan yang paling pas, yang paling tepat untuk kita menuju ke dalam keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat Rasulullah, begitu mau wafat Nabi Muhammad sudah hadir. Makanya ketika kita doa dalam ya Allah hadirkan rohnya Rasulullah ketika sakaratul maut. Sudah enggak terasa. Jadi kayak anak kecil yang mau diimunisasi, mau disuntik ya. Anak kecil mau disuntik. Nah, digoda sama ibunya, dia disuntik, enggak tahu dia. Enggak tahu. Karena apa? Sudah terlipur, sudah melihat Rasulullah, melihat ibunya dia. Enggak mikir lagi dia disuntik. Begitu juga dengan kita ketika roh ini dicabut. Sudah enggak terasa lagi karena kita melihat wajahnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bisa? Dengan kerinduannya. Rindu kita dengan Rasulullah. Peneladanan. Meneladani baginda Nabi Muhammad. Nah ini yang bisa menyebabkan kita semakin mendapatkan jaminan masuk surga. Kayak begitu. Karena memang sifatnya Allah itu, Allah ini menunggu orang-orang yang mau meninggal, ditunggu oleh Allah. Karena kematian itu adalah hadiah bagi orang yang
dicintai oleh Allah. Ada katakan man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Barang siapa cinta bertemu dengan Allah, Allah pun cinta bertemu dengan dia. Siapa mereka? Orang-orang yang selalu merindukan kematian. Duduk, ya Allah, lah mati lah wis. Lah iki wong stres iki berarti. Orang merindukan kematian itu adalah orang yang senantiasa meminta panjang umur tetapi taat. Dia rindu kepada Allah, bukan cepat mati. Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Barang dia siapa cinta kematian maka Allah pun cinta kepada orang tersebut. Duduk bendino njaluk mati. Mergo utange akeh. Biasanya sing ngono sudah mati lah wis. Iki kakean utang model-model ngene iki. Maknanya ketika kita di dunia ini selalu minta kepada Allah. Ya Allah, panjangkan umurku. Aku taat kepadamu ya Allah, tahajud, zikir, merindukan Allah, menyebut-nyebut nama Allah, menyebut nama Nabi Muhammad. Terus seperti itu sampai pada akhirnya dia masuk ke dalam surga dengan Allah cinta kepada dia. Allahumma ja'alna wa iyyakum, mudah-mudahan dijadikan orang yang dicinta oleh Allah dan Allah pun mencintai kita. Dan jangan menjadi man karuha liqa Allah karuhallahu liqa'ah. Mateni. Ana wong cerita, ini soal kemauan. Wis aja ngalup. Aja cerita mati-mati, sing liyane wae. Ambek mati iki wedi. Lho saking wedine, tanggane mati dia pindah ke kota yang lain. Iku ana sing model kaya ngono iku. Duh, ana tanggaku mati. Sik. Aku tak lunga dhisik. Kenapa? Bek malaikat isik tok kono. Wedi dipateni pisan mbek malaikat Israil. Ono sing model kaya ngono. Mana bisa? Malaikat Israil itu pencabut nyawa memiliki mata sejumlah makhluknya Allah. Semut itu jumlahnya berapa? Itu jumlah pandangan meripate malaikat itu segitu. Jadi berapa makhluknya Allah? Jadi satu nyawa, satu semut diawasi satu mata. Amen delok apa sing akeh jumlah apa? Rayap. Ono rayap akeh. Ora ono meh. Tikus sak pirang-pirang. Terus apa aja yang buahnya ikan di laut yang jumlahnya miliaran, triliunan. Itu satu ikan diawasi dengan satu matanya malaikat. Nah, itu seperti apa wae indani. Yo. Mau tanggomu tongone babat ngono mati terus kowe pindah tuban. Masih kowe pindah nang ngisore semut, nang ngisore bolongane semut itu kecekel kowe malaikat. Ndelik nang ngisore bolongane semut, duduk kuburan. Masih kowe nang jero kuburan ya tetep. Makanya aku saeling bahasane Mbah Gus Dur biyen. Kowe lek kepengin mati gak ditakoki malaikat, ojo nggawe kafan, nggih godhong gedang. Kata kayak malaikat, man roh buka, aku duduk wong, aku bongko gedang, ada di mana ya? Masih model kayak ngono bareng. Ini menggambarkan beliau itu seorang filosof, ya. Filosof yang tidak bisa berbicara secara orang-orang normatif. Wong seje memang, orang punya mahabbah kepada Allah berbeda itu seje. Wong cinta itu seje. Bahasanya orang cinta dengan orang normal itu beda. Gus Dur bahasa cinta. Ora iso dipadakno, bukan seperti orang-orang normal gitu. Jadi ada sejenis aulia yang semacam itu yang ucapannya nggak bisa dicerna oleh orang-orang biasa. Harus orang-orang sama-sama ma'rifatnya kepada Allah. Nah, diceritakan juga sifat santri itu senengane ngono. Senengane bantah. Sampai ngaji ku bantah. Ini salah satu yang beliau ucapkan juga. Surat li'ilah fi Quraisyin illa fihim rihlatas sita'i was-sayfi. Jadi kiai ini apa? Was-sayf. Ayo balikna. Was-sayfi. Iki santri modelnya kayak ngono. Ini dikandani kiai ini rada pengkuh. Akhirnya, ayo mana? Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas sita'i wa cek lambene. Cep. Ayo. Begitu dicol napa? Fi. Lho ana sing model-model kaya ngono iku ya ana, ngono lho. Ya, jadi
Peneladan kita kepada guru-gurunya kita itu harus totalitas ya. Ojo karepmu dhewe. Gurune awak-awak iki piye wis iku dilakoni. Ya, mereka tidak pernah mengajarkan benci kepada siapapun, diskusi jelek untuk gak tahu. Bahas eleke wong gak gelem. Meneh wong sing wis mati, ojo. Orang yang sudah wafat jangan kita diskusikan kejelekannya dia. Hah? Jangan menceritakan sudah wafat sudah selesai. Terus mari, ojo wong ngrah-ngrah. Ya, guru-guru kita, guru saya Habib Umar, guru kita Habib Jamal, mana pernah nyeritakno eleke wong, ora tahu. Eleke setan ora tahu diceritakno, meneh eleke wong. Bahkan Rohbiyah Al-Adawiyah itu mengatakan selamat yo ono setan, lek ono setan terus piye awak-awak iki. Lho mek setan iki lho husnudzon, apalagi sesama manusia, makhluknya Allah. Ambek setan husnudzon. Kenapa? Kalau Allah tidak menciptakan setan, maka tidak ada rotasi kehidupan. Allah ciptakan setan itu agar kita bisa menikmati dunia. Kalau seandainya setan tidak ada, hawa nafsu tidak ada, syahwat ini tidak ada, apa artinya dunia? Tidak ada. Gendeng kabeh wong sak donya iki. Enggak ana sing waras, enggak ada yang mau jualan, enggak ada yang mau produksi, enggak ada yang mau bertani, wira swasta, enggak ada, enggak punya syahwat. Makanya hikmahnya Allah menciptakan setan itu agar kita bisa menikmati dunia, enjoy di dunia sambil menunggu Allah memanggil kita. Nikmatnya ibadah ya begitu. Ketika kita kedinginan ambil air wudhu subuh, ketika kita capek sholat, itu nikmatnya di situ ibadah. Tapi kalau ibadah semangat terus, tidak ada. Indahnya mujahadah ini nikmat gitu. Makanya kalau sudah kita dengan orang-orang yang ahlullah wa khassatuh, dengan orang-orang yang cinta kepada Allah, Anda akan bahagia. Di majelis ini asalin duwe musuh, begitu masuk majelis Anda tidak punya musuh. Ketika Anda di luar, sebelum masuk majelis ini Anda punya banyak musuh. Begitu masuk majelis, iya ya sing elek iki awakku ya. Kabeh wong iki apik. Itu tanda majelisnya para habaib, orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang yang memiliki sanad ilmunya kepada Nabi Muhammad. Awakmu duwe musuh, masuk dalam majelis dadi oh ya wis mending silaturahmi wae. Nah. Tapi lek mlebu majelis asale gak duwe musuh, mlebu njero majelis tambah duwe musuh, iki perkara iki. Lah ini sekarang ini banyak. Jangankan untuk urusan masalah bertetangga, anak sama bapak iki lho iso gak ngomong gara-gara lungguh majelis. Lah sing dibahas iki lho apa? Jerbit wae. Kullu bid'atun dolalah wa kullu dolalatun finnar, jer ngono wae. Akhirnya bapak iki sesat. Ono lho, wong sing ceramah ya. Ada seorang penceramah, terkenal dia. Abahnya ini orang ahli senang maulid, Pak. Abahnya senang maulid. Luar biasa, seneng mbek maulid. Begitu berangkat no anak iki tonggone satu negara belajar mulai disambut sampai rebana. Begitu giam gak gelem cek lunggah begini deh. Ya Nabi salam alaika. Biasanya kan ngadeg, zaman dia durung berangkat melok ngadeg deh. Tapi mulai teko negara iku belajar gak ngadeg sila kowe. Mencurang. Jadi bapak mateng gue. Mudah-mudahan wong ngrungokno ya. Akhirnya apa? Sampai hari ini mengatakan bapaknya syirik, bapaknya bid'ah, bapaknya pasti masuk neraka. Dan sampai hari ini sudah bertahun-tahun dia nggak tahu ketemu bapaknya mana. Kira-kira bapaknya ngadakno maulid. Ilmu apa sing kok pelajari iku sampai bapakmu kafir-kafirno lho. Sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'i itu Imam Hanafi, mereka beda madhab. Yang Imam Syafi'i mengatakan tasawufnya seperti A dan Imam Malik mengatakan seperti B, mereka saling menghormati. Tidak ada mengatakan ini syirik, ini bid'ah sehingga mereka putus silaturahmi, tidak ada. Perbedaan ini menjadi rahmat. Ikhtilaf ummati rahmatun kata Rasulullah. Perbedaan di antara umatku ini menjadi perbedaan di antara umatku ini menjadi rahmatnya Allah.
Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, kita di luar tadi punya musuh, masuk majelis ini keluar menjadi tidak punya musuh. Dan ketika kita punya sesuatu kejelekan dalam hati ketika keluar dari majelis, mudah-mudahan Allah angkat semua kejelekan dalam hati kita, diganti dengan mahabbah kepada Allah dan mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'allamna masyikhuna wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.